materi pembelajaran 2 bermain menjaring ikan. Ayo mengamati, tampak pada gambar di sini anak-anak sedang bermain menjaring ikan. Dalam permainan ini, anak-anak harus didampingi oleh bapak dan ibu guru. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini, mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Tampak pada gambar, seorang anak sedang melakukan gerakan berjalan di air. Dalam melakukan gerakan ini, anak-anak harus didampingi oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Lanjut ke materi Ayo membaca, anak-anak. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Baik, sebelum membacakan dongengnya, anak-anak, ibu jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Dongeng yang tokohnya binatang disebut fabel. Dalam fabel, tokoh binatang seolah-olah bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Baik anak-anak, ibu akan membacakan fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Tokohnya adalah ular dan tikus. Diskusi anak-anak, tuliskan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian. Di sini ibu memberi contoh hasil diskusi anak-anak. Sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah mereka tetap berteman dan mencari makan bersama-sama, meskipun sebelumnya mereka pernah salah paham. Baik anak-anak, tampak pada gambar di sini Siti, Lani, dan Dayu sedang bermain peran. Lani menjadi tokoh tikus, Dayu menjadi tokoh ular, dan Siti menjadi pencerita atau narator. Ayo menulis anak-anak. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Perannya adalah pencerita, nomor 2 perannya adalah ular, dan nomor 3 perannya tikus. Misalkan saja ibu memberi contoh, nomor presensi 1 ini pencerita, ular, nomor 2 presensinya untuk tikus nomor 3. Selanjutnya nomor 4 pencerita lagi, nomor 5 ular, nomor 6 tikus. Atau mengelompokkan teman-teman berdasarkan penggunaan kacamata. Kamu juga bisa mengelompokkan teman-teman berdasarkan jenis rambut. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Di sini ibu memberi contoh anak-anak hasil diskusinya. Sikapku terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus adalah tidak pernah membeda-bedakan, karena kita hidup bersama dalam keberagaman. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Perhatikan gambar. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Pecahan tersebut dibaca sepertiga atau 1/3. Terdapat 3 potong sama besar. Masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potong 1/3 bagian? Tuliskan hasil diskusimu dengan teman sebangku. Hasil diskusi 1. Masing-masing potongan adalah 1/3 bagian jika dipotong sama besar. 2. Masing-masing potongan bukan 1/3 bagian jika tidak dipotong sama besar. Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan
berikut dengan jawaban yang tepat. 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut 1/3 bagian. 2. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus sama besar. 3. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Sekarang arsirlah sepertiga dari gambar berikut. Masing-masing gambar telah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Silakan pilih salah satu bagian untuk diarsir. Maka itu disebut dengan sepertiga. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangku. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan yang berbeda? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Sikapku terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda adalah menghargai dan tidak mengejeknya. Tetap bersikap baik. Tetap berteman dengan rukun. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. 1. Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah menghormati. 2. Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda, maka mereka harus menghormati. 3. Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian, Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu.